Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang semuanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Din Lau, senang banget kenalan dengan Anda semua, terutama bagi pertama kali nih yang nonton Go Healthy. Di sini banyak sekali inspirasi dan juga edukasi mengenai kesehatan, tentunya dengan juga bantuan teknologi laser, supaya kesehatan optimal kita itu dapat dicapai, kualitas darah dan pembuluh darah kita menjadi lebih top. Nah, bagi pemirsa yang belum juga terkendali, tensi Anda, kolesterol, gula darah, kalau misalnya Anda mau dapat solusi langsung, bisa. Caranya silakan email riwayat kesehatan Anda bisa jadi narasumber sini, berbagi kisah dan dapat solusi langsung dari praktisi kesehatan. Jadi langsung aja, saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan, semoga hari ini solusinya cocok untuk kita semua. Di sini ada Mas Nurman dan Mbak Preti. Salam sehat. Salam sehat, Mas Edwin. Pemirsa, langsung saja, ini dia Bapak Otto, sudah terkena stroke dan belum memakai teknologi laser. Semoga hari ini dia pulang dengan pemikiran yang lebih positif dan juga solusi yang lebih tepat. Bapak Otto, selamat datang di Go Healthy. Bagaimana kabarnya saat ini, Pak? Baik. Masih cukup baik, Pak ya? Baik. Santai sedikit, kita main sedikit ya, Pak ya. Ada Siap. benar atau salah, silakan dipilih. Ya. Ini dia pernyataan yang pertama. Minum urin sendiri bisa menyembuhkan stroke. Waduh, ini benar atau salah, Pak? Salah. Karena setelah saya coba lihat di beberapa penelitian, urin itu mengandung garam. Nah, kalau garam berarti kalau diminum lagi sama orang kena stroke kan rata-rata tensinya tinggi. Sama aja meningkatkan tensinya lagi. Berarti Bapak ini pernah dengar ya? Pernah dengar. Pernah memberikan saran kepada saya, dia bilang, coba deh Pak minum urin sendiri. Untung sarannya nggak ditelan mentah-mentah ya Pak ya? Jadi jawaban Mbak Otto tepat sekali ya. Yes. Jadi jawabannya adalah salah. Urin ini sendiri sebenarnya dia didapatkan dari zat-zat sisa pembuangan dari tubuh kita yang harus kita keluarkan dari tubuh kita. Dia yaitu melalui urin tersebut. Ngapain kita masukin lagi? Yang pertama itu ya, ngapain kita masukin lagi? Tubuh kita pun sudah mengeluarkannya, ngapain kita masukin lagi? Yang kedua adalah urin tersebut tidak ada nutrisinya sama sekali. Benar, isinya cuma garam-garaman sama sisa pembuangan. Kemudian yang ketiga, urin ini kadang-kadang dia disertai dengan bakteri. Betapa bahayanya kalau misalkan kita masukin bakteri itu ke dalam mulut kita. Yang bisa jadi infeksi atau penyakit-penyakit lainnya. Bukannya sembuh dari stroke, malah tumbuh penyakit yang baru nanti ya. Jadi ya, untuk pemirsa di rumah, jangan pernah coba untuk minum urin sendiri untuk menyembuhkan stroke. Bahwa minum urin sendiri bisa menyembuhkan stroke, pernyataannya salah. Oke, lanjut yang kedua. Sering makan telur bikin kolesterol tinggi. Benar. Oke, benar ya? Kenapa benar, Pak? Karena dia proteinnya tinggi, proteinnya. Oke, protein tinggi, kolesterol jadi tinggi gitu. Tinggi itu ya. Udah gitu itu aja, yang saya Pak. tahu ya gitu. Mbak Preti? Ya, jawaban Pak Otto sebenarnya sudah tepat, tapi ini ada penjelasannya nih pemirsa di rumah. Benar, memang sering makan telur bisa membuat Anda menderita kolesterol tinggi. Tetapi kita harus tahu dulu nih, ketika kita berbicara masalah telur, yang dimakan kan adalah putih telur dan kuning telurnya. Nah, kuning telurnya ini sendiri, satu kuning telur itu mengandung kurang lebih 150 sampai 200 mg kolesterol. Ketika Anda mengonsumsi lebih dari 2 telur kuning dalam sehari, maka hal tersebut dapat memicu terjadinya peningkatan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Ingat, kolesterol ini sendiri selain didapatkan dari makanan, cara pengolahannya pun berpengaruh. Apalagi makan kuning telurnya didadar. Habis itu digoreng pakai minyak yang banyak. Alhasil itu bisa meningkatkan kadar kolesterol tubuh Anda. Jadi kalau mau konsumsi telur, ingat gak boleh terlalu sering, gak boleh terlalu banyak. Konsumsi 1 butir telur per hari beserta dengan kuningnya itu bisa mendatangkan manfaat yang baik untuk tubuh kita. Tapi kalau kebanyakan alih-alih manfaat baik, Anda akan menderita kolesterol tinggi. Oke, sering makan telur bikin kolesterol tinggi, pernyataan ini ternyata benar. Mantap banget, Pak. Ada hadiahnya, Pak, ada souvenir, Pak. Pak, diterima, Pak ya. Terima kasih ya. Baik pemirsa, mari kita lihat bagaimana perjalanan hidup dari Bapak Otto dan juga dia mengalami stroke dan semoga hari ini ada solusi yang paling tepat untuk dia. Ini dia kisah hidupnya. Otto Parmora Saharsito. Ia tak menyangka akibat hipertensi yang sudah diketahuinya sejak tahun 2017 telah membuat dirinya mengalami stroke. Serangan stroke ini terjadi pada tahun 2020. Kala itu, Otto sedang hendak istirahat bersama anak-anaknya di rumah. Namun, tiba-tiba ia hilang keseimbangan karena anggota tubuh bagian kirinya terasa lemah. Otto pun mencoba untuk menusuk jarinya dengan jarum, dengan harapan kondisinya bisa segera membaik karena darah yang keluar. Namun, ternyata hal ini tidak berdampak apapun. Akhirnya,
Ia langsung memutuskan pergi ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, tekanan darah Otto sudah sangat tinggi. Dampak dari stroke ini tidak hanya membuat kaki dan tangan kirinya terasa lemah, tetapi bicaranya juga menjadi pelo. Kini, Otto masih berusaha untuk bisa pulih dari stroke. Ia berharap dirinya bisa kembali sehat lagi, agar bisa beraktivitas secara normal seperti dulu. Pemirsa, cuplikan ini dimulai dengan satu kalimat, dia tidak pernah menyangka. Nah, siapa yang bisa menyangka stroke ini bisa kapan menyerang? Dan stroke ini tidak pernah minta izin ke kita untuk menyerang kita. Tidak pernah. Gaya hidup kita lah yang mengundang dia masuk. Tolong ceritakan bagaimana dampaknya secara nyata terhadap kehidupan orang yang produktif, yang berkeluarga, yang punya masa depan, dan tiba-tiba terkena satu ujian besar gini. Silakan, Pak. Ya, pertama pasti down lah secara mental, down saya. Karena kan kepala keluarga, masih ada istri, anak-anak gitu. Terus saya mencoba lagi, ya berikhtiar dan berdoa lah ya, seperti itulah saya lakukan. Akhirnya terus saya berpikir, hidup itu berarti harus kita punya pola hidup yang bagus. Yang kayak kemarin-kemarin pola hidup saya kan nggak bagus, nggak pernah olahraga, makan sembarangan, asal makan aja semuanya. 6 bulan sebelum saya terkena stroke, saya sudah maintain tekanan darah saya dan minum obat tensi. Toh akhirnya juga sempat kena stroke juga gitu loh. Dan itu menjadi saya sangat-sangat menyakitkan juga gitu. Dampaknya sampai 6 bulan pun saya nggak mau ketemu orang. Ya kebetulan aja waktu masa pandemi waktu saya kena. Jadi banyak alasan saya untuk bisa nggak bertemu dengan orang kan gitu. Jadi saya hanya di rumah olahraga, mau gitu aja kehidupan saya. Stroke ini bisa mempengaruhi kadar emosional kita. Sedalam apa efeknya, terutama ke kehidupan Bapak Otto sendiri? Ya itulah kembali lagi saya kepala keluarga kok dalam kondisi yang harus ditolong-tolong seperti itu kan saya juga nggak berguna. Kalau ya orang mengasihani saya malah marah. Saya nggak mau dikasihani kan gitu. Saya harus bisa berdiri atas kaki saya sendiri. Seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian Bapak waktu itu waktu terkena stroke, Pak? Berdampak ya tapi kebetulan aja selagi saya bersyukur sama Tuhan, kebetulan istri saya kerja. Tapi saya berdampak sama saya lebih pada mental karena saya nggak bisa berposisi sebagai bapak yang bisa mengayomi warga kan itu. Dan ini adalah satu kenyataan yang butuh kita tanamkan. Ternyata stroke ini tidak main-main. Betul ya Pak Otto ya? Betul. Dan pasti ada dampak sisanya. Betul. Mengenai dampak sisa Pak Otto, kalau boleh saya minta tolong berdiri Pak. Kita pengen lihat Bapak Otto bisa berjalan, mungkin ke Mas Nurman, dan Mbak Berarti di sana. Biar kita bisa sama-sama lihat nih sisa stroke-nya apa aja. Ini kan serangan stroke-nya terjadi pada tahun 2020 ya, berarti 2020. udah 3 tahun. Jalannya sendiri untuk sisi kirinya ini masih agak sedikit kaku, masih sulit untuk diangkat. Terlebih lagi untuk bagian tangannya ada sisa 2 jari masih kebas. 2 jari masih kebas. Saya perhatikan adalah ketika Bapak berjalan atau berdiri, Bapak lebih condong ke sisi sebelah yang sakit. Betul, ya. Pak, Jadi betul. miring. Miring, Badannya betul, jadi Pak. miring ya. Dia nggak ada keseimbangan. Iya, artinya. jadi duduk pun saya suka miring begini, duduk nggak bisa lurus seperti Bapak Ibu kan, Mas sama Mbak gini kan duduknya lurus ya. Betul. Saya Jadi agak miring sebelah miring kanan. ya. Bapak ada konsumsi obat-obatan secara rutin, Pak? Rutin. Kontrol ke dokter secara rutin? Kontrol rutin atau saraf. Ada lakukan terapi melalui fisioterapi? Terapi lakukan. Secara rutin? Masih juga. sampai sekarang? Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Sekarang, karena latihan dokter terapi fisioterapinya bilang udah cukup, nggak bisa lagi. Oke, Jadi? berarti latihan sendiri gitu ya di rumah disuruhnya. Oke. Terus ada cek tensi nggak tiap hari? Itu nggak saya. Nah, ini juga nih. Kita sama-sama lihat ya tensinya nih. Aduh. Tekanan darahnya masih terlalu tinggi nih Pak. Iya. Untuk orang-orang yang sudah stroke, ini tekanan darah seperti ini sudah harus warning kedua. Karena pada dasarnya ketika kita sudah stroke, ini bukan tidak menutup kemungkinan ada terjadinya stroke yang kedua kali atau yang ketiga kali dan seterusnya. Kita lihat di sini tensinya ada di angka 171/96. Oh, ini tinggi sih Pak. Ini tinggi. Iya, Bapak iya. kontrol lagi ke dokter, tensi lagi di sana, kemudian konsultasi lagi sama dokternya, tanya sama dokternya. Apakah obat yang saya konsumsi saat ini apakah sudah mencukupi atau harus ditambah dosisnya atau harus diganti jenis obatnya? Iya, dan terlebih lagi asam uratnya juga masih tinggi ya di angka 8,2, usahakan di bawah 7. Nah, ini kan udah kelebihan nih, udah kelebihan 1,2. Jadi itu mengapa alangkah baiknya Anda melakukan pemeriksaan secara rutin. Apalagi buat yang menderita hipertensi, sediakan alat tensimeter sendiri di rumah 1 hari minimal 2 kali, pagi saat bangun tidur sama malam sebelum tidur. Itu cek tensi, gunanya buat apa? Gunanya bukan buat diabaikan Pak, gunanya buat dicatat. Catatan yang Bapak lengkapi untuk dokter itu juga bisa membantu dokter memberikan pengobatan yang tepat. Lalu gabungkan semua upaya yang sudah Bapak lakukan dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah pada Bapak. Targetnya apa? Yang pertama,
targetnya maunya tekanan darahnya terkendali. Iya. Itu dulu. Lalu yang kedua, asam uratnya harus bisa di bawah 7. Iya. Target yang ketiga, ya sekarang kan pemulihan struknya sudah mulai tampak ya. Iya, iya. Kita mau pemulihan struknya menjadi lebih baik lagi. Dan yang Iya. keempat adalah jangan sampai terkena struk berulang. Iya. Nah ini semua bisa Pak Oto capai dan pemirsa di rumah capai kalau punya kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Itu mengapa teknologi laser bisa dijadikan sebagai upaya tambahan untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan. Kita hari ini belajar banyak dari ceritanya Pak Oto sendiri. Pak Oto sendiri di sini sudah menceritakan apa sih dampak dari stroke itu, bagaimana bahaya dari stroke-nya, dan apa yang dirasakan oleh orang yang sudah menderita stroke. Mulai dari sekarang, artinya kita harus jaga kondisi tubuh kita. Kita jaga kualitas hidup kita lakukan olahraga, kita jaga gula darah, kita jaga kolesterol kita, dan jaga tensi kita. Dengan kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat, dan pastikan teknologi laser ikut melengkapi pola hidup sehat kita. Dengan kita menggunakan teknologi laser, maka kita sudah menjaga tubuh sehat kita. Ayo pemirsa di rumah, take action sekarang juga. Pakai teknologi laser dan jadikan teknologi laser bagian dari gaya hidup sehat kita. Pemirsa, ayo take action sekarang juga menggunakan teknologi laser. Karena dengan penggunaan rutin, dia akan bermanfaat. Bantu kendalikan tensi, gula darah, kolesterol yang tinggi, dan juga mencegah komplikasi seperti serangan stroke. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser ataupun laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo pemirsa, hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda. Call center kami akan bantu Anda untuk penjelasan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun laser dari GoGo Mall. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Sejauh ini apakah kedatangan Bapak Oto narasumber kita kali ini bisa memberikan pelajaran untuk Anda atau belum? Jikalau belum, segeralah sadar. Jikalau sudah, ini saatnya Anda pakai teknologi laser. Nanti akan dijelaskan bagaimana teknologi laser bisa membantu menaikkan kualitas hidup kita. Ini dia pemirsa, tahukah Anda solusi keseimbangan bantu pergerakan pasien stroke? Saya minta Mbak Preti tolong dijelaskan. Yang pertama adalah ketika Anda mengalami serangan stroke, ini yang mengalami kelemahan gak cuma tangan dan kaki. Ini satu sisi tubuh semuanya. Punggung, pinggang, perut juga mengalami dampak. Boro-boro mau fokus gerakin tangan atau kaki dulu. Orang punggung atau pinggangnya sendiri aja udah gak seimbang, gak ada yang nopang. Alhasil proses untuk duduk, berdiri maupun berjalan menjadi terganggu. Salah satu kunci yang paling penting dalam proses pemulihan stroke itu adalah keseimbangan dan kekuatan otot pinggang. Kita tahu ya bahwa otot pinggang kita ini sendiri berfungsi untuk menahan, menopang beban tubuh kita yang atas maupun yang bawah agar bisa bergerak dengan seimbang, berjalan dengan seimbang. Kalau misalkan belum stabil, belum seimbang juga, Anda bisa menggunakan korset medis, khususnya adalah back support belt. Dia dapat memberikan perlindungan 360 derajat, menopang tulang belakang kita, ya, menopang juga postur tulang belakang kita dan pinggang kita menjadi lebih baik, sehingga pada saat proses berjalan Anda menjadi lebih fokus lagi. Oke, ini sama seperti yang kita lihat, Mbak Oto sekarang pakai back support belt ya. Ya, Pak Oto coba bisa bangkit berdiri, Pak? Dikencangkan dulu terlebih dahulu ya untuk back support beltnya. Kalau Oke. dikencangin gitu rasanya seperti apa, Pak? Kayak ada yang neken ya, supaya nopang, nggak ada yang Nopang. nopang. Kita bisa Balik sama-sama lagi, Pak. lihat nih pemirsa di rumah ya. Badannya pun posturnya menjadi lebih baik, Enak, Pak. itu satu. Enak. Lalu yang kedua, Sama kayak kecepatan berjalannya bisa menjadi lebih cepat. Lalu yang ketiga, secara postur pun menjadi lebih baik. Pak Oto bisa lebih fokus lagi kan terhadap kaki maupun tangan. Betul. Nah, untuk pemirsa di rumah, ingat, menjaga kualitas darah, pembuluh darah juga penting. Tetapi yang tidak kalah penting adalah kekuatan dan keseimbangan otot pinggang. Salah satu upaya yang dapat Anda lakukan dengan menggunakan back support belt atau korset medis khusus. Oke, angkat satu kaki bisa, Pak? Tahan. Keseimbangannya Pak gimana? Nah, bisa. Satu lagi. Satu lagi. Wah, bagus. Sudah lebih baik ya, Pak? Iya. Rasanya gimana? Enak. Enak ya? Seperti orang normal lagi nih. Wah. Mantap.
Terima kasih banyak Pak. Silakan duduk. Pak Oto, ini dulu pernah ada satu solusi yang dicari, yaitu adalah tusuk jarum. Aduh. Jadi sebenarnya ini Pak Oto tahu dari mana nih Pak? Dari itulah buat WA kan banyak tuh. Kalau pertama serangan stroke, tusuk ini, keluarkan darah dari jari-jari. Itu mengurangi stroke-nya itu katanya begitu. Ini sebenarnya isu lama, hoax lama yang kemudian diulang-ulang bahkan dipercayai sama orang karena diulang-ulang tadi ya. Nah ini kita sama-sama lihat nih hoaxnya nih. Ada hoaxnya. Pertolongan pertama untuk atasi stroke. Waduh ini ada baik banget nih. 2012 loh ini. Nah itu mengapa kita dalam acara Go Healthy, saya dan Mas Nurmar dan praktisi kesehatan yang lainnya akan berusaha untuk ulang-ulang terus deh mengatakan bahwa pertolongan pertama stroke itu bukan dari tusuk-tusuk Biar jari. masuk ya di kepala orang. Biar masuk di rumah. kembali nih. Jadi apa yang udah salah nih kita berusaha untuk perbaiki. Ada yang bilang tusuk-tusuk jari, ada yang digampar-gampar. Aduh kasihan tahu Pak, udah mengalami serangan stroke digampar-gampar. Coba bingung saya tuh kadang. Back support belt udah ya salah satu solusi. Tapi itu kan tidak ada hubungan dengan asam urat yang tadi masih tinggi banget. Ya, kolesterol juga dan juga tensi Pak. Itu butuh solusi lainnya. Pak Oto mau solusinya apa tidak? Mau dong. Mau mengerti nggak tentang teknologi laser? Mau. Pernah mendengar tentang teknologi laser? Pernah. Saya lihat dari penjelasan dari beberapa yang sudah memakai alat ini, itu hasilnya bagus seperti itu. Berarti ada teman-teman stroker juga yang sudah pakai Pak? Iya. Mereka bagaimana ngomongnya Pak? Bagus hasilnya. Untuk Pak Oto sendiri ini sudah cukup familiar sebenarnya, ya kan? Karena rekannya banyak yang menggunakan dan sudah terbukti juga ya. Jadi teknologi lasernya pemirsa di rumah yang dari tadi kita bicarakan adalah teknologi laser yang akan digunakan di pergelangan tangan kita. Nah, teknologi laser ini nantinya akan menyinari 2 pembuluh darah besar di area pergelangan tangan kita. Nah, teknologi laser ini nantinya akan merangsang agar pembuluh darah kita menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nantinya akan bertanggung jawab untuk mengendalikan tekanan darah kita. Karena ketika nitric oxide ini diproduksi dalam jumlah yang cukup besar, maka pembuluh darah kita akan melebar, aliran darah kita akan lancar lagi, dan yang pastinya gumpalan darah itu akan diuraikan. Kita sebut mekanisme fibrinolisis. Nah, teknologi laser ini sendiri saat ini bukan cuma di pergelangan tangan saja, tapi sudah ada ekstensinya di ke rongga hidung kita. Kita sebutnya sebagai intranasal. Ketika kita rajin menggunakan intranasal, maka aliran darah di area kepala lebih lancar lagi, mencegah terjadinya kepikunan, mengurangi gejala-gejala vertigo, apalagi migrain, dan yang pastinya membuat tidur kita lebih nyenyak karena aliran darah kita lebih lancar di area kepala. Zat yang namanya atau hormon melatonin diproduksi lebih banyak lagi, tidur kita cukup, tidur kita berkualitas, dan yang pasti mencegah terjadinya serangan stroke berulang pada orang yang sudah menderita stroke. Nah ini kita sama-sama lihat ya, mungkin kalau pemirsa di rumah yang saat ini punya hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, atau punya asam urat yang tinggi, atau belum punya semuanya nih, tapi pola hidupnya nggak baik. Dalam arti jajannya suka sembarangan, mageran, kurang tidur, terus terpapar polusi udara secara terus-menerus. Nah, kira-kira dalam pembuluh darah Anda nih, darahnya udah begini nih, ngegumpal-gumpal, membentuk suatu yang kita sebut dengan trombus. Nah, bisa bayangin nggak pemirsa di rumah, kalau misalkan nih darahnya kayak gini, terus Anda minum obatnya juga terperangkap dalam gumpalan darah ini. Alhasil efektivitas obat pun menurun, itu satu. Lalu yang kedua, mungkin Anda yang hobi makan makanan sehat, tapi darahnya ngegumpal-gumpal gini. Makanan sehat, nutrisi baiknya juga sama, terperangkap di dalam gumpalan darah ini. Dengan menggunakan teknologi laser ya, tadi laser merah, sinar biru, dan kuning yang sudah teruji ya, nantinya gumpalan darah ini akan dibantu untuk diuraikan. Sehingga aliran darah menjadi lebih baik dan lebih lancar. Anda konsumsi obat, makan makanan yang sehat pun, itu bisa dihantarkan sampai ke organ vital terujung-ujung. Jadi maksudnya gimana? Otomatis yang kita makan sehari-hari, yang manfaat-manfaat baik dari pengobatan dari dokter maupun makanan-makanan sehat, bisa dirasakan manfaatnya oleh tubuh kita secara maksimal. Saya ada pertanyaan sedikit nih untuk Pak Oto sendiri dan pemirsa di rumah juga. Jadi kalau misalkan pada orang stroke itu yang bermasalah ada di otaknya apa di ototnya Pak? Di otaknya. Yang namanya perintah itu dia berasal dari otak kita, yang akan disalurkan oleh sistem saraf pusat kita dan akan dihantarkan ke seluruh organ tubuh kita termasuk tangan dan kaki kita. Jadi misalkan sudah terjadi serangan stroke, maka terjadi kematian jaringan otak. Kematian jaringan otak inilah yang nanti akan menstop atau menghentikan proses pesan yang harusnya disampaikan kepada tangan dan kaki kita. Sehingga pesan tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Tangan kita tidak bisa digerakkan karena tidak ada perintah dari otak. Ketika terjadinya serangan stroke, maka koneksi mereka itu menjadi tidak baik-baik saja. Artinya terputus koneksinya. Itulah teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Neuro itu syaraf, muskular itu otot,
otot. Iya. Jadi dengan kita tempelkan di area-area tangan yang mengalami kelemahan, Iya. maka di sana teknologi NMAS ini akan mengembalikan koneksi tersebut. Iya. Ya, jadi ada impuls dari otot ke otak dan kembalikan lagi ke otot kembali. Dengan begitu, otot yang tadinya sudah mengalami kelemahan tidak bisa digerakkan secara aktif lagi. Ya. Ini akan dikembalikan sehingga otot itu tersebut dicegah terjadinya penyusutan. Yang pertama, kemudian kekuatan massa ototnya dikembalikan dan yang pastinya yang namanya koneksi dari otak ke otot itu akan dikembalikan sehingga proses pemulihan pada orang yang stroke ini akan terjadi lebih optimal lagi. Ya. Ada banyak masyarakat Indonesia yang pakai teknologi laser, kondisinya bagaimana? Dari mereka sakit parah pemirsa. Sekarang kondisinya jauh lebih baik, bahkan kualitas hidupnya juga meningkat. Yuk kita lihat kisah dari mereka. Hipertensi saya itu mencapai 185 per 110. Nah itu karena itulah saya kena stroke gitu. Saya alhamdulillah bisa berjalan dan berlari pun alhamdulillah saya mulai belajar bisa. Untuk hipertensinya menjadi normal. Saya merasa lebih bugar lagi badan itu. Itu dia pemirsa, tunggu apa lagi? Yuk kita pakai teknologi laser, tidak mengenal usia kita, tidak mengenal kondisi kesehatan, kita pakai sebagai perlindungan, solusi untuk kesehatan optimal kita. Menurut Bapak, sejauh ini Go Healthy bagaimana perannya terhadap kesehatan Bapak dan juga masyarakat? Itu sangat membantu, menolong semuanya, kita semua yang terkena stroke, terutama saya yang sekarang memakai alat ini, merasa nyaman, keseimbangan juga lebih bagus lagi. Saran saya kepada semuanya, teman-teman yang sudah kena stroke, ataupun yang belum kena stroke, ayo kita pakai alat ini supaya yang belum mencegah, yang sudah menyembuhkan, minimal bisa berjalan seperti orang biasanya gitu. Oke, berarti teknologi laser mau diupayakan Pak? Mau diupayakan. Pemirsa, tadi para praktisi kesehatan sudah menjelaskan kekuatan dan keseimbangan otot pinggang kita berperan penting dalam pemulihan untuk pasien stroke. Untuk itu, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Dengan teknologi berpaten memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang kita, menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang, menopang tubuh, bantu dalam pemulihan pergerakan pasien stroke. Nah, manfaat yang tadi kita jelaskan hanya ada di produk Dr. Q Back Support Belt. Tidak ada di produk yang lain. Yuk pemirsa, segera jaga kesehatan pinggang Anda dengan Dr. Q Back Support Belt. Untuk mendapatkannya, segera hubungi call center Gogomol karena produk yang asli dan bermanfaat, berpaten, hanya ada di Gogomol. Oke. Kita lanjutkan lagi tentang solusi kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan teknologi laser. Produk Equilaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMAS, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan nih bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi. Kalau semua teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMAS, Neuromuscular Electrical Stimulation, dia bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, memelihara massa otot kita. Harapannya adalah penggunaan yang rutin dapat bantu perbaikan fungsi gerak yang lebih baik. Saatnya jadikan Equilaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser dan Equilaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser maupun Equilaser dari Gogomol. Terima kasih Pak Otto, sehat-sehat selalu ya. Dan terima kasih juga para praktisi kesehatan. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang selalu setia di episode Go Healthy kali ini. Dan pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.